Di dunia Naruto Shippuden, ada banyak karakter dengan latar belakang tragis. Namun salah satu yang paling kompleks adalah Sasori, salah satu pentolan Akatsuki, seorang jenius dalam seni Kukutsu. Sasori berubah menjadi sosok tanpa emosi dan haus akan keabadian. Tapi apakah benar ia menjadi jahat hanya karena kematian kedua orang tuanya? Dalam video ini, kita akan membedah karakter Sasori secara filosofis dan psikologis untuk memahami mengapa ia memilih jalan kegelapan. Sasori dibesarkan di Sunagakure, literally desa yang tersembunyi di balik pasir, dan Sunagakure mempunyai lingkungan yang lebih toksik daripada Konoha. Para pejabat dan petinggi desanya bahkan mempunyai pola pikir di luar nalar. Sunagakure, setidaknya sebelum Gaara menjabat, merupakan gambaran jika Danzo berhasil menguasai Konoha. Lalu, apa bukti toksiknya? Simpelnya, orang-orang terutama pejabat tinggi Sunagakure hanya menganggap penting kedaulatan. Sunagakure tidak peduli dengan orang-orangnya, kurang lebih seperti ultranasionalis. Dengan paham seperti ini, para pejabat akan menghalalkan segala cara demi bangsa dan negara, walaupun taruhannya nyawa dan sosial masyarakat Suna. Kembali ke topik Sasori. Jadi, apakah yang terjadi pada Sasori? Orang tua Sasori pergi menjalankan misi dalam jangka waktu yang lama. Selama itu, Sasori diurus oleh neneknya, yaitu Nenek Chiyo. Nenek yang satu ini sayangnya bukan merupakan sosok yang pas untuk mengurus Sasori. Dia merupakan shinobi Sunagakure, generasi kolot yang masih mempunyai pola pikir seperti itu. Dia juga bukan merupakan seorang nenek penuh kasih sayang. Fun fact, Chiyo juga terlibat dalam proses yang membuat Gaara jadi Jinchuriki, dibesarkan oleh nenek yang affectless, lalu mendapatkan kabar kematian orang tuanya tanpa sempat melihat mayat mereka, membuat Sasori menjadi pribadi yang dingin pada puncaknya. Akumulasi ketoksikan lingkungan juga pasti berpengaruh. Karena itu dikatakan Chiyo sendiri ketika berhadapan dengan Sasori bersama Sakura. Jika dibandingkan dengan Gaara yang bertemu Naruto, Sasori malah bertemu Konan yang sedang merekrut anggota Akatsuki. Jadinya Sasori semakin jatuh ke dalam kegelapan. Seni boneka ninja atau Kukutsu jadi simbol keabadian bagi dirinya. Sasori kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil akibat dibunuh oleh Sakumo Hatake, ayah Kakashi. Sebagai seorang anak, ia mengalami luka psikologis mendalam. Dalam psikologi, kehilangan orang tua pada usia dini seringkali memicu attachment disorder, di mana seseorang mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan emosional dengan orang lain. Ini terlihat pada Sasori, yang kemudian lebih memilih boneka sebagai bentuk pengganti interaksi manusia. Salah satu filosofi yang paling cocok menggambarkan Sasori adalah nihilisme, yaitu pandangan bahwa kehidupan tidak memiliki makna atau tujuan inherent. Sasori kehilangan rasa empatinya terhadap dunia karena ia merasa dikhianati oleh takdir. Ini mirip dengan pemikiran filsuf Friedrich Nietzsche yang menyebut bahwa ketika seseorang kehilangan makna dalam kehidupan, ia bisa jatuh ke dalam kehampaan dan pencarian makna yang baru. Dalam kasus Sasori, makna itu ia temukan dalam keabadian melalui boneka. Sasori bukan hanya menciptakan boneka, ia menjadikan dirinya sebagai boneka. Ini mencerminkan konsep dalam psikologi yang disebut dehumanisasi, proses di mana seseorang kehilangan atau menghilangkan aspek kemanusiaannya untuk menghindari penderitaan emosional. Sasori merasa bahwa emosi hanya membawa kesakitan, sehingga ia mengubah dirinya menjadi makhluk yang tidak bisa merasakan. Ini juga bisa dikaitkan dengan teori psikologis cognitive dissonance, di mana seseorang menyesuaikan pemikirannya agar sesuai dengan realitas yang ia ciptakan. Pada akhirnya Sasori bukanlah sekedar penjahat, melainkan produk dari trauma dan penderitaan yang tidak terselesaikan. Ia adalah simbol bagaimana kehilangan, kehampaan, dan keinginan untuk menghindari rasa sakit bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang dingin dan tanpa emosi. Namun di saat-saat terakhirnya, ia memilih untuk mati sebagai manusia, bukan sebagai boneka. Ini menunjukkan bahwa jauh di dalam dirinya masih ada bagian yang ingin kembali ke sisi kemanusiaannya. Jadi apakah Sasori benar-benar jahat, ataukah ia hanya korban dari keadaan yang membentuknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten menarik lainnya.